Halo teman-teman dan para susu yang saya hormati, asik. Dan para pro player khususnya ya. Salam sehat untuk kita semua. Semoga teman-teman yang menonton dimanapun berada, atau para suhu atau para abang-abangan kita nih, semoga sehat-sehat selalu ya. Oke. Perkenalkan, saya sebagai player belajar. Saya player belajar. Di sini saya akan coba posting-posting atau berbagi postingan terkait full pertandingan menggunakan full squad bansos, atau saya akan posting mengenai hal-hal menarik terkait game eFootball kita ini ya. Nah, di sini langsung saja kita mulai pertandingan. Ya, di sini untuk di Liga 1 ya teman-teman. Let's go. Let's go. Woi, seimbang bro, seimbang. Seimbang, pertarungan seimbang ya teman-teman. Let's do it bro. Let's dance, it's showtime. Ya, ini sangat seimbang sekali untuk kolektif pemainnya, kolektif nilai atau statistik nilai pemainnya istilahnya. Nah, di sini untuk bajunya udah merah putih udah enak. Kita cek formasi lawan dulu. 4-2-2 ini juga termasuk salah satu formasi OP ya teman-teman, formasi meta untuk sekarang di global lah kita bisa bilang, atau di dunia maya eFootball. Karena 4-2-2 dan saya lihat juga strikernya juga termasuk striker cepat. Saya ganti untuk ininya CB, SRB nya saya tarik, saya ganti CB supaya dari sisi kanannya lebih mundur, lebih milih bertahan daripada tadi RB kita back sayap menyerang, lebih sering menyerang. Menurut saya agak kurang efektif ya lawan formasi 4-2-2, mending kita tahan di belakang. Nah, langsung saja kita mulai. Di sini memang saya akuin game eFootball ini sangat-sangat menarik ya teman-teman. Cuman ya banyak keluh kesah yang perlu kita sharing mungkin atau kita bagikan. Ya, langsung saja gamenya. Bangsa Viking. Oh, ini kemarin pendukung Haaland nih. Abang-abang Viking kita nih. Sayangnya tadi nggak kita ganti baju merah ya, mending beliau aja yang baju merah. Tapi ya mungkin di tampilan dia ganti sih. Oke. Ini kan setahu saya hanya tampilan kita aja nih. Langsung saja terobos. Nah, di sini saya untuk bertahan lebih sering main. Oke, mantap Reus. Oke, langsung. Ini enaknya main Reus. Selalu lewat ya teman-teman. Saya jarang sekali untuk selebrasi. Di situ enaknya teman-teman untuk pemburu celah ya. Dan saya akuin dari Marco Reus ini memang mungkin karena saya belum punya kartu yang lebih bagus ya, atau saya belum, dari segi pemburu celah saya paling bagus ini sih memang, makanya saya pakai ini. Tapi saya suka Marco Reus ini dari segi sprint atau speednya masih enak. Dari segi balance-nya juga terkadang Baywan sama Van Dijk masih menang. Anjir, gila double touch. Saya sangat respect sama player-player yang bisa double touch, shooting ungu gitu, tendangan ungu gitu. Respect saya. Karena saya pribadi nggak bisa. Dan mungkin teman-teman bakal lihat nanti sering-sering tendangan biru saya paling sering daripada tendangan ungu. Karena jujur tendangan ungu saya kurang bisa satu, dan combo double touch-nya itu saya kurang bisa gitu. Karena kalau tembakan ungu, nah oke, kita oper dulu. Nih, nah tembakan biru aja saya teman-teman yang paling ini. Karena kalau tembakan ungu rasa saya nunggu kokang apa ya, ancang-ancangannya itu loh. Sangat lama kalau menurut saya, makanya terkadang nggak sabar dan udah mending biru aja biar cepat gitu. Nah, kita kembali lagi. Oke. Dari sini yang saya bagikan full pertandingan, teman-teman bisa lihat pergerakan pemain tanpa bolanya gitu. Nah, kalian bisa lihat contoh box to boxnya atau contoh kreatornya gimana. Bukan saya bagikan pamer skill saya, enggak ya teman-teman. Saya nggak bisa. Itu langsung saja. Nice. Nah, tendangan biru lagi teman-teman. Dan saya karena memang nggak main smart assist ya, jadi sering banget tendangan biru atau flashingnya itu terlalu pelan atau terlalu kenceng, malah terlalu over. Jadi saya jujur ya,
Dan dari awal postingan saya bikin juga teman-teman, anjir Blaze Cooler dia tuh ya. Teman-teman juga bisa lihat atau baca deskripsi yang saya posting. Saya nggak pernah mengakui. Nah itu langsung aja. Blessing. Memang kalau untuk Shevchenko lebih enak di tengah sih sebenarnya teman-teman. Cuman kalau dia kita pasang di tengah jarang, agak susah masuk terkadang kalau saya yang ini ya. Mungkin teman-teman bisa share untuk atau komen untuk ininya ya. Karena menurut saya kalau Shevchenko ditaruh ke tengah dia malah, apalagi kalau kita Reus kita bikin instruksi target serangan balik, Shevchenko-nya malah tenggelam, jarang maju, terlalu maju. Lebih sering di belakang Reus jadinya. Makanya saya taruh dia di pinggir itu supaya dia yang buka celah. Shevchenko-nya tetap buka celah gitu. Oke, habis babak kedua prit. Set. Lah, oke. Habis ya. Oke, kita lanjut bangsa Viking. Respect sih. Haaland. Ini coba kita ganti RB sih, kayaknya kita masukin karena dari tadi dia nyerang dari sana, dari arah Neymar khususnya, supaya bisa ngimbangin sprintnya. Tapi kita kasih instruksi bertahan aja deh ini biar dia agak, karena kartuku tuh backside bertahan gak deh teman-teman, rata-rata backside menyerang semua. Jadi kita kasih instruksi bertahan aja. Apalagi jujur saya pribadi kurang bisa main bertahan. Cara bertahannya saya kurang bisa, jelek banget gitu, sering blunder atau misalnya ini atau sering terlalu. Nah oke, dapat nice itu dia Reusnya ya, placing lagi. Nah aduh ya gitulah teman-teman. Makanya jujur saya pribadi sangat respect sama para susu yang bisa main double touch ini loh. Memang mungkin kalau saya pelajari apa istilahnya, kalau saya biasakan mungkin bisa aja sih sebenarnya. Cuman kadang lupa timing atau lupa momen gitu loh. Atau misalnya ya dibilang karena nggak terbiasa kali ya, makanya susah untuk menerapkan double touch ini. Nah balik lagi tadi, saya kalau dari segi bertahan memang saya akuin sering blunder juga, kayak dari segi back bertahan ini saya sering tarik terlalu ke depan gitu. Nah tapi itu saya mainin Manuel Akanji termasuk salah satu back yang umpan terobosannya langsung saja ya. Wah ini dia, ini bisa kita bilang setelan AI atau misalnya setelan default, pergerakan default dari pemburu celah ya teman-teman ya. Jadi memang dia sering buka celah. Itu makanya sering saya taruh Shevchenko-nya di situ karena dia termasuk salah satu striker yang umpan terobosannya masih enak lah daripada contoh misalnya kita pakai kayak siapa ya, saya juga striker nggak banyak sih. Kayak contoh Van Nistelrooy juga terkadang masih enak sih untuk umpan terobosannya juga. Cuman lambat dan agak berat menurut saya kalau Van Nistelrooy, makanya dan gaya bermainnya juga apa ya, fox in the box kalau nggak salah, pemburu peluang dia Van Nistelrooy, jadi kurang suka. Oke. Nih Dani Olmo dia pakai. Nah dari postingan sebelumnya saya pasang tuh gak ada pemain jangkar ya teman-teman, tapi mungkin kalau kalian lihat di TikTok ada tuh postingannya, saya komen juga ada untuk ininya. Sangat direkomendasikan jika mempunyai pemain jangkar, yaitu memang untuk back atau misalnya supaya ada yang menjaga lini bertahan kita, pemain jangkar itu enak banget teman-teman. Kalau misalnya kita pakai box to box untuk bertahan agak terlalu memaksakan, karena dikit kecuali kayak sejenis saya Torre tuh, itu lumayan enak kalau untuk bertahan. Cuman saya nggak punya kartunya. Jadi ya saya paksakan. Ini juga kayak
Sandro Tonali saya bikin DMF kemarin di postingan tuh enak aja sebenarnya, cuman agak berat aja gitu, dan kita harus kasih tambahan instruksi bertahan dia kalau kayak box to box untuk di DMF ya, karena supaya ada batasan untuk dia menyerang gitu, untuk supaya nggak terlalu maju dari berapa garis titik tengah gitu. Dan pemain-pemain lawan ini bagus juga sih, 3.200 kalau nggak salah tadi ya. Nih kembali lagi teman-teman. Nah, oper tak itu dia. Itu makanya saya lagi-lagi bilang saya sangat respect untuk para susu yang bisa double touch atau main skill gitu. Ya kayak gitu saya mentok antara oper belok dikit flashing itu juga nggak akan gol, karena kecuali Blitzcooler ya. Kalau Blitzcooler mungkin bisa kalau Neymar, cuman ya pertandingan selesai, bangsa Viking sorry. Ya gini teman-teman, mungkin kalian bisa lihat full pertandingannya atau reply-nya tadi ya. Untuk dari formasinya, maksud saya posting seperti ini ya supaya teman-teman bisa lihat. Ini loh, kita bisa loh ibaratnya dengan player bansos atau squad bansos kita bisa survive loh di divisi 1 gitu. Dan ibaratnya ya kalian juga bisa lihat dari segi pemain, pergerakan pemain tanpa bolanya nih. Nah ini dia, kemarin itu dari rank terakhir saya imbang nih teman. Nah saya akan lawan, pakai nada lagi saya bacanya itu. Saya akan lawan. Ya, nah ini kan teman-teman bisa lihat di storynya nih dengan formasi yang saya pakai nih. Ini sebelumnya nama aku, ini tim saya Legend Expired sih, karena mau bikin konten juga, mau posting, jadi saya ganti player belajar nih. Teman-teman bisa lihat sekali terbantai gitu, tapi dikit, hanya yang mana tadi yang ada ininya. Teman-teman bisa lihat minimal ada gol yang kita bikin 1 atau 2 minimal. Nah itu formasi ini memang saya sangat rekomendasi. Oke, sekian, terima kasih teman-teman, semoga kabarnya sehat-sehat. Jika ada saran rekomendasi boleh di komentar, boleh dikirimkan di komentar supaya kita sharing-sharing ya teman-teman ya. Nggak ada niatan untuk mengajari, no hate, no bully, no ya, semua hal-hal negatif kita jauhkan ya teman-teman ya. Salam sehat, terima kasih sudah menonton.